Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama, kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Di pagi yang indah ini kita mau menghampiri tahta yang kudus. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Biar Tuhan menyatakan tuntunannya atas kita semua. Biar hikmat Tuhan menyertai kita terus senantiasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sepanjang malam ini kami boleh tidur dengan baik. Dan saat ini kami bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan meskipun jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit, kami percaya pagi hari ini, jikalau Tuhan berkehendak, kesembuhan bisa terjadi, boleh terjadi. Biar semuanya atas seizin Tuhan, semuanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kami. Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindukan Engkau pagi hari ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan biar menjamah setiap kami, umat-Mu yang rindu mengalami perjumpaan secara pribadi di pagi hari yang indah. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Kami datang berikan pujian yang terbaik. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, bertahtalah atas pujian kami, Tuhan. Hadirat-Mu nyatakan, oh haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya.
segala pujian hormat bagimu, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi nama Yesus. Nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus, Yesus, Engkau sahabat kami, Raja kami, Bapa. Oh, kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selamanya. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau besar dan perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, puji Dia, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus, ajaib Tuhan. Oh, memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, ya, biar Engkau ditinggikan, dimuliakan Yesus. Makasih, makasih Tuhan. Ya, biar kita nikmati Tuhan pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau datang kepadamu pagi ini Bapa, sebelum memulai tugas dan aktivitas kami mau mencari Tuhan, kami mau mengenal kebenaran-Mu, kami mau dituntun oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu kita patut bersyukur dan menaikkan syukur bagi Tuhan. Dan sebelum kita menjalankan semua aktivitas kita pagi hari ini, biarlah kita mau mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Iya, saya ingin kita baca firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang 8 berkata begini, saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Firman ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang pertama, ingat saudara, iblis itu tidak hanya berdiam, iblis itu berjalan berkeliling, mencari mangsa. Mana yang bisa saya telan ini ya, mana ya? Kalau dia sedang berkeliling, dia lihat saudara lagi kecewa, lagi putus harapan, dia lihat saudara lagi kepahitan, lagi marah, itu yang akan menjadi mangsanya. Ya, setan itu sama seperti singa. Kenapa digambarkan singa? Saudara pernah menonton film kalau singa itu berjalan berkeliling? Ya, yang pertama, singa itu kalau berjalan berkeliling mencari mangsa, dia biasanya mencari kawanan-kawanan rusa atau sapi atau apapun yang sendirian, yang terlepas dari kelompok. Kenapa? Karena itu lebih mudah diserang, ya. Iblis itu mencari mangsa, berjalan berkeliling mencari mangsa, itu ada kriteria. Orang yang akan diserang setan itu ada kriterianya. Biasanya orang itu menyendiri, ya, terpuruk dalam keadaan ya sakit hati, kepahitan, kecewa, khawatir, takut. Ini adalah energi-energi negatif yang mengundang iblis datang dalam hidup kita. Kenapa firman Tuhan bilang bersukacitalah hati yang gembira, obat yang manjur. Pokoknya amarah, kebencian, kepahitan, dendam, perselisihan, pertengkaran, kekhawatiran, ketakutan, itu adalah energi negatif yang menarik setan datang. Ya, tetapi sebaliknya saudara, sukacita, damai sejahtera, kerukunan, ya, lalu apa lagi? Hati yang bersyukur, itu energi positif yang membuat setan tidak bisa datang. Jadi ingat, yang pertama, iblis itu berjalan berkeliling, dia nggak diam, dia berjalan mencari mangsa. Jangan sampai kita didapati iblis menjadi mangsanya iblis karena kita khawatir, kita takut. Ya, setan itu tahu, ya, dia bisa melihat, dia bisa ya tahu keadaan kita, apalagi kita bicara. Ya, setan itu tahu keadaan yang sudah terjadi, tapi yang belum terjadi dia nggak tahu. Jadi jangan percaya pada ramalan atau apapun juga. Tapi setan bisa tahu yang sudah terjadi, bahkan yang sedang terjadi. Dia tahu ketika saudara bilang, saya kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan tuh begitu. Jadi setan mencari mangsa yang bisa ditelan. Ya, berjalan seperti singa berkeliling. Singa itu kalau berkeliling dia pantau dari jauh. Ini lawannya, oh dia sudah menyendiri, nggak ada orang. Jadi hati-hati saudara ya, jangan suka-suka menyendiri, jangan suka-suka kepahitan, jangan suka-suka kecewa, jangan suka marah. Kita buang semua energi-energi negatif yang dapat mengundang dan menarik setan datang dalam hidup kita. Tapi mari kita mulai belajar dengan energi positif, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya. Yang ke-9 di sana dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa yang harus kita lakukan ketika iblis datang menyerang kita? Ya, iblis datang menyerang, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita nggak percaya pada firman Tuhan. Berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Saudara, pertama kali iblis menyerang itu di mana? Di pikiran kita. Waktu kita lagi takut, waktu kita lagi kecewa, waktu kita lagi pahit, iblis biasanya datang. Iya kan? Memang itu orang itu, dia itu gini. Lalu itu semakin dalam masuk dalam diri kita. Ya, iya, Tuhanmu di mana? Buktinya kamu utang nggak bisa bayar-bayar. Ya, saudara, jangan menjadi orang yang pesimis, yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyerah dan menerima semua yang iblis tanamkan di dalam benakmu. Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Ya, lawan setan dengan iman yang teguh. Perkatakan, iblis, aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Sekalipun mungkin sekarang hutang belum bisa dibayar, tapi aku tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku pasti bisa melewati hal ini. Lawan iblis dengan iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, iman itu adalah apa? Firman yang kita percayai, yang kita perkatakan.
Jangan pernah berhenti memperkatakan firman, terutama ketika engkau diserang oleh setan. Perkatakan firman. Ketika setan bilang keadaanmu buruk, aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku sanggup. Perkatakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini yang saya mau bilang. Saudara, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, entah itu keuangan, entah itu dikecewakan atau apapun, saudara enggak usah terlalu alay lebay. Ya, kenapa? Karena bukan cuma saudara yang mengalami. Semua orang di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Saya juga pernah melewati masa-masa sulit di hidup saya. Ya, ingat, semua kita harus berperang. Ya, karena semua orang akan mengalami hal yang sama. Setan akan membujuk, bahkan akan membuat iman kita terpuruk. Jadi nggak usah terlalu alay lebay ketika saat ini saudara sudah diizinkan masuk dalam ujian keuangan, dalam ujian apapun di hidup ini, saudara. Ya, jangan terlalu merasa bahwa kita ini hanya sendiri. Banyak orang saat ini, apalagi saat ini, di seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang sama. Mari tetap berharap pada Tuhan. Ya, ayat yang ke-10 berkata, ya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ingat, kita akan diizinkan menderita seketika lamanya. Apa maksudnya seketika lamanya? Sesuai waktu Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang diproses, jangan mau cepat-cepat keluar dari proses itu. Tuhan punya rencana atas hidup kita dan Dia mau kita mengerti rencananya. Di balik semua masalah yang kita hadapi itu pasti ada rencana Tuhan. Ya, bagian kita menjalaninya dengan bersyukur, biar Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi ayat ini berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, ya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat, persoalan yang kita hadapi ada time limitnya. Masalah yang kita hadapi ada time limitnya. Jangan coba tolong Tuhan. Jangan coba minta pertolongan pada orang lain. Duduk di kaki Tuhan dan berharaplah. Karena Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sanggup lebih dari siapapun. Dialah yang sanggup menolong kita. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menuruti firman-Mu Bapa. Kami mau lawan iblis dengan iman yang teguh. Iblis sedang berjalan mencari orang yang dapat ditelan. Kami bukanlah orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis, karena kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia pada kebenaran-Mu. Mari katakan sama-sama pujian ini di hadapan Tuhan, saudara. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Bapa ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Bapa, ajar kami Tuhan untuk setia melakukan firman-Mu, taat pada kebenaran-Mu. Kami tidak ingin menjadi mangsanya iblis. Kami ingin menjadi orang-orang yang melawan iblis dengan iman kami yang teguh kepada Tuhan, memperkatakan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa hari ini, mereka yang bekerja dari rumah, yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di luar kota. Tuhan menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan atau apapun. Kami percaya kasih dan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kami. Kami selalu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan terima kasih Tuhan buat hari-hari ini Engkau terus menjagai bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan
wakilnya, juga keamanan, ketentraman di atas bangsa kami Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan, menjadikan apa yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil, hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.